Setelah memergoki calon suaminya selingkuh dan pernikahannya dibatalkan, Olivia memutuskan untuk pindah ke Bali. Namun, di dalam pesawat, pria yang duduk di sampingnya tiba-tiba berkata, "Berpura-puralah kita sepasang kekasih, dan jangan menoleh ke belakang." Siapa pria itu? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Awan kelabu tidak hanya menggantung di langit Jakarta, tetapi juga memenuhi relung hati Olivia. 2 hari yang lalu, dunia yang ia bangun dengan hati-hati selama 5 tahun, runtuh dalam sekejap. Bukan karena gempa bumi atau badai, melainkan karena pesan singkat yang tak sengaja ia baca di ponsel tunangannya, Bagas. Pesan itu berisi janji makan malam dan ucapan sayang dari seorang wanita yang ia tahu adalah rekan kerja Bagas. Pernikahan yang harusnya diselenggarakan 2 bulan lagi. Impian yang telah ia rangkai sejak lama, kini hanya menjadi puing-puing kenangan yang menyakitkan. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Gaun pengantin yang ia coba fitting minggu lalu masih tergantung di sudut ruangan, seolah mengejek kebahagiaan semuanya. Hati Olivia hancur, tetapi rasa sakit itu memberinya kekuatan aneh. Sebuah kejelasan yang tajam menembus kabut duka. Ia membatalkan pernikahan, menghadapi amarah dan kekecewaan Bagas, serta tatapan iba dari keluarga. Ini adalah keputusan yang berat, tetapi ia tidak mau membangun hidupnya di atas kebohongan. Di tengah kehancuran itu, ingatan tentang tawaran pekerjaan di Bali kembali muncul. Sebulan yang lalu, ia menolak kesempatan itu demi Bagas. Pria itu tidak ingin menjalani hubungan jarak jauh. Dan Olivia, yang saat itu begitu buta karena cinta, mengorbankan mimpinya. Kini, tanpa ragu, ia menghubungi kembali perusahaan itu dan, entah takdir atau keajaiban, posisi itu masih terbuka. Dalam waktu 1 minggu, ia mengemasi seluruh hidupnya ke dalam 2 koper besar. Ia tidak melarikan diri. Ia hanya mencari tempat untuk memulai kembali. Di Bandara Soekarno-Hatta, suasana hiruk-pikuk mencerminkan kekacauan di dalam dirinya. Setiap langkah terasa berat, seolah ia membawa beban seluruh hidupnya. Kedua orang tuanya menemani hingga gerbang keberangkatan. Ibunya, dengan mata berkaca-kaca, memeluknya erat. "Kamu yakin bisa pergi sendiri, Nak? Mama khawatir, apalagi dengan keadaanmu sekarang," bisiknya lembut. Olivia tersenyum tipis dan mengangguk. "Aku sanggup, Ma. Aku harus sanggup." Dengan berat hati, ia melambaikan tangan, meninggalkan orang tuanya, dan melangkah masuk, meninggalkan masa lalu yang penuh luka di belakangnya. Ia mencari kursinya yang berada di dekat jendela. Begitu duduk, ia bersandar, menutup mata, dan berharap bisa tertidur hingga sampai. Namun, saat ia mulai merasa tenang, suara renyah di sebelahnya membuatnya tersentak. "Berpura-puralah kita sepasang kekasih, dan jangan menoleh ke belakang." Bisik suara itu terdengar seperti bisikan rahasia. Olivia membuka matanya, dan jantungnya berdebar kencang. Ia melihat seorang pria berwajah tampan dengan senyum nakal di bibirnya. Pria itu mengenakan kemeja linen berwarna biru muda dan celana jeans. Ada sesuatu yang akrab dari matanya, seolah mereka pernah bertemu sebelumnya. Olivia terkejut dan sedikit takut. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat ada hal aneh. Ia menoleh kembali ke arah pria itu dan berniat memanggil pramugari. Melihat ekspresi ketakutan di wajah Olivia, pria itu langsung tertawa. Tawa yang lepas dan hangat. Tawa itu seolah menyapu ketegangan di antara mereka. Maafkan aku. Aku tidak bisa menahan diri. Aku hanya bercanda," katanya, dengan nada yang penuh penyesalan dan geli. "Aku Adam, senang bertemu denganmu." Olivia, yang masih agak bingung, hanya mengangguk. Olivia, ulang Adam. Suaranya terdengar merdu di telinganya. "Nama yang indah. Aku rasa leluconku gagal ya." "Sedikit," jawab Olivia. Kini ia bisa tersenyum tipis. "Tapi, kenapa kamu melakukan itu?" "Entahlah," jawab Adam, mengedikkan bahu. "Mungkin karena aku melihatmu duduk di sini sendirian, dengan wajah yang murung. Aku pikir, mungkin kamu butuh sedikit hiburan." Percakapan yang awalnya canggung itu perlahan berubah menjadi hangat dan terbuka. Adam bercerita bahwa ia baru saja menyelesaikan urusan perceraiannya dan memutuskan untuk berlibur ke Bali untuk menenangkan diri. Ia adalah seorang arsitek yang lelah dengan tuntutan hidup di kota besar dan berharap menemukan kedamaian di Pulau Dewata. "Aku juga merasa seperti itu," kata Olivia.
tiba-tiba merasa nyaman untuk berbagi. Aku baru saja membatalkan pernikahanku. Adam menatapnya dengan lembut. Matanya penuh pengertian. Aku turut prihatin. Rasanya pasti sulit. Olivia mengangguk. Sangat. Aku memergoki tunanganku selingkuh. Pernikahan kami seharusnya 2 bulan lagi. Itu sungguh kejam, bisik Adam. Tapi, setidaknya kamu tahu sebelum terlambat. Ya, itu yang selalu ibuku katakan. Katanya, kehilangan itu bisa jadi jalan untuk menemukan diri. Aku menolak pekerjaan impianku di Bali demi dia. Dia tidak mau menjalani hubungan jarak jauh. Rasanya seperti aku mengorbankan diriku demi orang lain. Adam mengangguk. Aku mengerti. Aku juga begitu. Aku mengabaikan hobiku, mimpiku, demi pernikahanku. Aku terlalu fokus untuk menjadi suami yang sempurna, sampai aku lupa menjadi diriku sendiri. Mereka terdiam sejenak, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ada kesamaan yang aneh di antara mereka. 2 orang asing yang kebetulan bertemu di pesawat, sama-sama membawa luka masa lalu. Mereka tidak berusaha menyembunyikan rasa sakit mereka. Dan itu membuat percakapan mereka terasa begitu tulus. Jadi, apa yang akan kamu lakukan di Bali? Tanya Adam, memecah keheningan. Aku akan bekerja di sana. Dan, aku tidak tahu. Mungkin, aku akan menemukan diriku lagi. Jawab Olivia. Adam tersenyum. Aku juga, mungkin kita bisa saling menemukan diri di sana. Olivia tertawa. Tawa yang tulus, yang sudah lama tidak ia rasakan. Tawa yang terasa seperti sinar matahari yang hangat, menyapu awan kelabu di hatinya. Mereka berbicara sepanjang penerbangan. Dari hal-hal yang paling serius, hingga yang paling konyol. Adam bercerita tentang kecintaannya pada arsitektur, tentang mimpinya membangun rumah-rumah ramah lingkungan, dan tentang bagaimana ia belajar memaafkan dirinya sendiri. Olivia bercerita tentang kelelahannya hidup dalam ekspektasi orang lain, tentang hobinya melukis yang sudah lama ia tinggalkan, dan tentang bagaimana ia berharap bisa menemukan kembali semangat hidupnya. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Begitu cepatnya, hingga mereka tidak menyadari bahwa pesawat sudah mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai. Mereka berdua berjalan bersama menuju area pengambilan bagasi. Olivia merasakan kelegaan yang luar biasa. Seolah-olah ia telah menemukan teman baru. Di tengah keramaian, Adam menoleh ke arahnya dan tersenyum tulus. Senang sekali bisa bertemu denganmu, katanya. Aku merasa sangat lega bisa berbagi cerita dengan seseorang yang benar-benar mengerti. Aku juga, balas Olivia, hatinya dipenuhi perasaan hangat. Terima kasih. Mereka saling menatap, seolah ada jutaan kata yang ingin diucapkan, tetapi terhalang oleh keheningan. Mereka terlalu fokus pada momen itu, terlalu nyaman dengan kehadiran satu sama lain, hingga mereka lupa satu hal yang paling penting. Ketika Adam akhirnya mengatakan ia harus pergi untuk mengambil taksi, mereka hanya saling mengangguk, tersenyum, dan berpisah di keramaian bandara. Olivia melanjutkan perjalanannya, dan baru beberapa langkah ia sadar, mereka berdua terlalu fokus pada momen perpisahan yang singkat itu, hingga lupa bertukar kontak. Ia menoleh ke belakang, berharap bisa melihat Adam, tetapi yang ia lihat hanyalah lautan manusia yang sibuk. Adam sudah menghilang. Sebuah rasa penyesalan yang tajam menusuk hatinya. Sama seperti penyesalan yang kini dirasakan Adam di sisi lain bandara. Mereka berpisah begitu saja. Dengan berat hati, Olivia melanjutkan perjalanannya, meninggalkan masa lalu, tetapi kini membawa sebuah pertanyaan baru. Apakah takdir akan mempertemukan mereka lagi? 3 bulan berlalu di Bali. Olivia mulai menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru. Ia menyewa sebuah apartemen kecil yang nyaman, dengan balkon yang menghadap ke sawah. Setiap hari, ia bangun pagi, menyapa matahari terbit, dan minum kopi sambil mendengarkan kicauan burung. Ia mulai bekerja di sebuah agensi periklanan, dan ia menyukainya. Ia belajar banyak hal baru, bertemu teman-teman baru, dan mulai menemukan dirinya sendiri. Ia mulai melukis lagi. Ia melukis pemandangan indah Bali, dari sawah hijau yang membentang luas, hingga pantai yang menenangkan. Setiap kuas yang ia sapukan ke kanvas, terasa seperti ia sedang membersihkan luka-luka masa lalu. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan sekadar menikah cepat atau memenuhi ekspektasi keluarga. Kebahagiaan adalah perjalanan, sebuah proses menemukan diri sendiri. Kadang-kadang, ia masih memikirkan Adam. Ia mencoba mencari nama Adam di media sosial, tetapi selalu gagal. Ia hanya ingat namanya,
tapi ia tidak tahu nama lengkapnya. Setiap kali ia melihat pria yang mirip Adam, jantungnya berdebar kencang. Ia berharap bisa bertemu Adam lagi. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus fokus pada kehidupannya yang baru. Ia menjelajahi Bali, Pura Besaki, Danau Beratan, Pantai Kuta, dan sawah-sawah Tegalalang. Di setiap tempat, ia merasakan kedamaian dan ketenangan. Ia mulai merasa bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa seperti burung yang baru saja keluar dari sangkar, siap untuk terbang bebas. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia memutuskan untuk bersantai di sebuah kafe. Ia memesan es kopi dan duduk di sudut sambil membaca buku. Suasana kafe itu nyaman, dengan musik jazz yang lembut dan aroma kopi yang memenuhi ruangan. Ia melihat sekeliling, menikmati suasana, sampai matanya menangkap sesuatu yang familiar. Seorang pria sedang duduk di sudut, sedang berbicara dengan seorang pria berkewarganegaraan asing. Wajahnya terlihat begitu akrab, begitu familiar. Jantung Olivia berdebar kencang. Ia menatap pria itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Rambut coklat yang sedikit berantakan, senyum yang hangat, dan tatapan mata yang familiar. Ya, itu adalah Adam. Olivia tidak bisa menahan dirinya. Ia berdiri dan berjalan perlahan ke arah meja Adam. "Adam!" bisiknya. Pria itu menoleh, dan matanya melebar saat ia melihat wanita yang berdiri di sampingnya. "Olivia?" katanya. Suaranya dipenuhi keterkejutan. "Ini tidak mungkin, ini kamu," bisik Olivia. Matanya berkaca-kaca. Adam berdiri dengan mata berbinar. Pria yang duduk di depannya, yang ternyata adalah rekan kerjanya, hanya tersenyum. "Aku tidak percaya ini," kata Adam. "Aku sudah mencoba mencarimu di mana-mana. Aku bahkan datang ke berbagai pameran lukisan, berharap ada kamu di sana. Dan aku juga mencari di semua kafe yang pernah kita bicarakan." Olivia tersenyum. Aku sudah mencari kamu. Tapi aku tidak tahu nama lengkapmu." Mereka duduk, berbicara selama berjam-jam. Mereka bercerita tentang semua yang terjadi selama 3 bulan terakhir. Adam bercerita bahwa ia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bali secara permanen, membangun sebuah kantor kecil, dan mengejar mimpinya. "Aku selalu merasa bahwa aku harus kembali ke Bali," kata Adam. "Aku merasa ada sesuatu yang tertinggal di sini." Olivia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah bisa melupakan Adam. Ia telah mencuri hatinya di pesawat itu. Mereka bertukar nomor telepon dan berjanji untuk bertemu lagi. Pertemuan itu adalah awal dari sebuah babak baru. Mereka mulai sering bertemu. Mereka menghabiskan hari-hari sederhana namun bermakna di Bali. Mereka menjelajahi pantai terpencil, mendaki gunung, dan memasak bersama. Bersama Adam, Olivia merasakan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Ia tidak pernah merasa tertekan atau harus memenuhi ekspektasi siapapun. Adam mencintainya apa adanya, dengan segala kekurangannya. Suatu sore saat Olivia bersiap untuk pulang, ia merasakan firasat aneh. Ia melirik keluar jendela kantornya yang menghadap jalanan ramai. Tiba-tiba, jantungnya berhenti berdetak. Di bawah sana berdiri sosok yang sangat ia kenali, sosok yang tidak pernah ia sangka akan ia lihat lagi. Bagas, mantan pacarnya. Ia mengenakan kemeja yang sama dengan yang ia pakai saat mereka pertama kali bertemu, seolah ingin kembali ke masa lalu. Bagas menunggu di lobi. Sebuah ekspresi cemas terlihat di wajahnya yang berusaha tersenyum. Setelah menarik napas panjang, Olivia turun. Setiap langkahnya terasa berat. Ketika pandangan mereka bertemu, Bagas berusaha menguatkan dirinya. "Olivia?" sapanya, suaranya terdengar canggung. "Apa kabar?" tanya pria itu. Olivia terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Senyum yang dipaksakan di wajah Bagas mengingatkannya pada semua kebohongan di masa lalu. "Aku baik," jawabnya singkat. "Kenapa kamu di sini, Bagas?" Pertanyaan itu seolah menjatuhkan senyum tipis Bagas. Ia menatap Olivia lekat-lekat. Tatapannya dipenuhi kerinduan yang mendalam. "Aku sangat merindukanmu," bisiknya. Suaranya serak. "Aku datang jauh-jauh ke sini karena aku ingin bicara denganmu. Aku ingin meminta maaf dan..." Ia berhenti sejenak, menelan ludah, dan meraih tangan Olivia.
Aku ingin kita kembali bersama. Aku menyadari kesalahanku, dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Seketika, pintu masuk kantor terbuka, dan Adam muncul dengan senyum hangat di wajahnya. Ia melihat Olivia yang kaku berdiri di depan Bagas. Senyum Adam langsung menghilang, digantikan oleh ekspresi bingung. Ketiga orang itu terdiam, menciptakan ketegangan yang mencekam. Bagas segera memohon, "Olivia, kumohon, ikutlah bersamaku sebentar saja." Olivia bimbang, ia tidak tahu harus berbuat apa. Adam memang sudah berjanji akan menjemputnya, dan mereka akan makan malam bersama. Ia menatap Adam, matanya dipenuhi rasa bersalah. Namun, Adam yang melihat keraguan di matanya, segera angkat bicara. "Olivia, kau pergilah saja dengannya. Dia sudah datang jauh-jauh, aku akan pulang saja," ucap Adam lembut. Olivia sontak meraih lengan Adam, seolah takut ia akan menghilang. "Tapi Adam, kita sudah janji akan makan malam bersama." Adam tersenyum. Senyum yang begitu tulus, hingga meredakan sedikit kegelisahan Olivia. Ia melepaskan genggaman Olivia dengan perlahan, dan menggenggam tangannya. "Tidak apa-apa, itu bisa lain kali. Aku tahu kau harus menyelesaikan ini. Pergilah, aku akan menunggumu." Adam mengangguk, meyakinkannya. Olivia menghela napas. Ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Ia akhirnya mengiyakan ajakan Bagas, dan mereka pergi ke kafe yang berada tidak jauh dari kantornya. Setelah mereka duduk, Bagas mulai menjelaskan segalanya. Ia mengatakan bahwa ia telah lama mengakhiri hubungannya dengan Rina, selingkuhannya dulu. Ia mengatakan bahwa ia menyadari betapa bodohnya ia dulu, dan ia menyadari betapa ia mencintai Olivia. Bagas memohon agar ia bisa diberi kesempatan kedua. Olivia mendengarkan dengan tenang, tatapannya lekat pada cangkir kopi di depannya. Setelah Bagas selesai berbicara, Olivia mengangkat kepalanya. Ia tidak lagi merasakan amarah atau kebencian. Hanya ada rasa kasihan yang dalam. "Bagas," katanya dengan suara lembut, "aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali. Aku sudah menemukan kebahagiaanku, dan aku mencintai orang lain." Bagas menatapnya, matanya dipenuhi kekecewaan. Sebuah kekalahan yang pahit terpancar jelas di sana. Ia tidak berusaha menyembunyikannya. Keheningan panjang menggantung di antara mereka, dipenuhi dengan penyesalan yang tak terucap. "Kamu benar-benar memilihnya." Suara Bagas terdengar parau, nyaris tidak terdengar. Olivia mengangguk, sorot matanya tegas. "Ya, Bagas, aku memilih kebahagiaanku, dan aku bukan kebahagiaanmu lagi." Hati Olivia teriris. "Bagas, kita tidak bisa kembali. Jalan kita sudah berbeda. Aku minta maaf." Bagas menunduk, menghela napas panjang, seolah menghempaskan semua sisa harapan yang ia punya. Ia mengangkat kepalanya lagi, memberikan senyum yang begitu getir. "Jaga dirimu baik-baik." "Kamu juga, Bagas," balas Olivia, suaranya bergetar. Bagas bangkit dari kursi, punggungnya terlihat begitu rapuh. Tanpa menoleh ke belakang, ia berjalan pergi, meninggalkan jejak masa lalu yang kini benar-benar usai. Hujan mulai turun, dan Olivia berlari di tengah guyuran air. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia harus segera menemui Adam. Kantor Adam tidak jauh dari kafe, dan ia tiba di sana dengan pakaian yang basah. Pintu kantor kecil Adam sedikit terbuka. Ia mengintip ke dalam. Adam sedang duduk di kursi, menatap kosong keluar jendela. Wajahnya terlihat galau dan sedih. Olivia masuk, dan Adam menoleh, terkejut melihatnya. Olivia berlari ke arah Adam. Ia menangis, air mata bercampur dengan tetesan hujan. Adam mencoba menenangkan tangisnya. "Aku mencintaimu, Adam," bisik Olivia di tengah isak tangisnya. "Aku sudah memilihmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Adam tersenyum. Kelegaan memenuhi wajahnya. Mereka akhirnya menemukan rumah, bukan di suatu tempat, tetapi di dalam satu sama lain. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di pantai, menatap langit malam yang bertaburan bintang, Adam menoleh ke arah Olivia. "Aku tidak pernah merasa begitu bahagia," bisiknya. "Aku pikir aku tidak akan pernah bisa sembuh dari rasa sakit masa laluku, tapi bersamamu, aku merasa utuh." Olivia merasakan air mata hangat mengalir di pipinya. "Aku juga, Adam. Aku juga."
Olivia akhirnya sembuh dari luka masa lalunya. Ia menemukan kebahagiaan dalam perjalanannya yang baru. Ia belajar bahwa hidup tidak harus sesuai rencana. Kehilangan bisa menjadi jalan untuk menemukan diri, dan bersama Adam, ia belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang penuh kejutan yang harus dijalani. Beberapa bulan kemudian, pernikahan Olivia dan Adam pun digelar, dihiasi langit biru cerah dan angin laut yang sejuk. Mereka memilih mengadakan upacara sederhana di tepi pantai, dengan dekorasi bunga putih dan hiasan janur. Suara ombak yang berbisik seolah menjadi musik pengiring. Olivia tampak menawan dalam balutan gaun putih sederhana, memegang buket bunga. Adam, dengan kemeja putih dan celana linen, menunggu di bawah naungan tenda. Senyumnya tidak pernah pudar. Setelah mengucapkan janji suci dan saling bertukar cincin, mereka berjalan menyusuri lorong, diiringi sorak-sorai keluarga dan sahabat terdekat. Di antara para tamu, Olivia melihat sesosok wajah yang begitu ia kenali. Bagas berdiri di barisan paling belakang, mengenakan setelan rapi. Wajahnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali ia melihatnya, dan ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Namun, saat pandangan mereka bertemu, Bagas tersenyum tipis, senyum yang penuh ketulusan dan sedikit kesedihan. Ia berjalan mendekat, menunggu gilirannya untuk memberi selamat. Saat tiba di hadapan Olivia, Bagas menatapnya lekat. "Selamat, Liv," bisiknya. Suaranya parau. "Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini." Olivia membalas tatapannya. "Terima kasih, Bagas. Semoga kamu juga segera menemukan kebahagiaanmu." Bagas mengangguk, lalu menepuk bahu Adam. "Jaga dia baik-baik, Adam." Adam tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Bagas kemudian berbalik dan berjalan pergi, membawa serta kenangan masa lalu yang telah ia ikhlaskan. Tidak lama setelah Bagas pergi, sepasang tamu lain datang menghampiri. Adam terpaku. Ia mengenali wanita itu, mantan istrinya, Maya. Maya terlihat begitu anggun dengan gaun musim panas, dan di sisinya, seorang pria tampan tersenyum ramah. Maya menatap Adam dan Olivia. Senyum tulus merekah di bibirnya. "Selamat, Adam," katanya. Suaranya begitu jernih. "Aku tidak pernah melihatmu sebahagia ini." Adam tersenyum. "Terima kasih, Maya. Kau juga terlihat bahagia." Maya mengangguk, lalu menoleh ke arah Olivia. "Kamu sangat cantik, Olivia. Aku senang Adam menemukanmu." "Terima kasih, Maya," balas Olivia. Maya memperkenalkan calon suaminya pada Olivia dan Adam. Setelah berbincang singkat, mereka pun pergi. Setelah kepergian mereka, Olivia memegang erat tangan Adam. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan rona keemasan di atas laut. Olivia menatap mata Adam, dan di sana ia melihat bukan hanya cinta, tetapi juga cerminan dirinya yang baru. Kehadiran Bagas dan Maya bukan lagi sumber kepahitan, melainkan bukti bahwa mereka berdua telah berhasil memaafkan, melepaskan, dan melangkah maju. Setiap luka masa lalu telah berubah menjadi cerita yang membentuk mereka. Cerita yang kini berujung pada kebahagiaan yang nyata. Ia menyadari, ini bukan hanya tentang dirinya dan Adam, tetapi juga tentang perjalanan mereka yang berani melarikan diri dari masa lalu dan membangun masa depan bersama. Olivia tersadar bahwa Bali bukan hanya sekadar tempat, melainkan sebuah babak baru di mana ia bisa menemukan dirinya sendiri. Dan Adam bukanlah kebetulan, melainkan takdir yang diturunkan dari langit, membawanya ke dalam perjalanan yang penuh makna. Ia memeluk Adam, dan di bawah langit Bali, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati.